Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 9 Desember pukul 17:43. Gue mau bahas saham Ekat. Karena ada beberapa teman-teman yang nanya, "Bang, Ekat kan bagus Bang ya. Utangnya kecil, keuangannya sehat, aset lancarnya besar gitu ya. Rutin bagi dividen, valuasinya juga murah. Siapa yang nggak seneng saham kayak Ekat? Kecil kemungkinan ini perusahaan bangkrut, kayak gitu ya. Kemudian kalau kita lihat ekuitasnya juga bertumbuh. Tahun 2018 ekuitasnya 700 miliar, tahun 2024 kuartal 3 1,1 triliun. Jadi udah naik nih guys, yang tadinya 700 miliar jadi 1,1 triliun. Demikian juga asetnya. Asetnya yang tadinya 850 miliaran jadi 1,2 triliun. Nah, pertanyaannya, kenapa Ekat yang sedemikian bagus perusahaannya kalau kita lihat dari yang tadi gue sebutkan ya, valuasinya murah, hutangnya kecil. Coba DER-nya cuma 9 guys. DER-nya itu cuma 9. Dan kalau kita lihat komposisi liabilitas ya, nggak ada yang serem. Liabilitas sewa 16 miliar. Liabilitas pajak tangguhan 9 miliar. Pasca kerja 26 miliar. Total cuma 107 miliar. Hutang jangka pendeknya yang ya hutang bank. Hutang bank 12 miliar. 12 miliar kalau dia megang sekarang 83 miliar, dilunasin juga bisa. Nah, cuman pertanyaannya apa yang menyebabkan si saham ini nggak naik? Atau malah sideways? Atau ya diem aja di tempat? Kalau turun lebih dalam sih enggak. Cuman ya diem di tempat aja, nggak naik, nggak diapresiasi pasar. Padahal top line-nya naik, penjualannya naik loh. Dari kuartal 1 2024 sampai sekarang di kuartal 3 141 miliar naik. Jadi penjualannya itu sekarang udah di angka 395 miliar. Ya, kenapa sahamnya sideways aja dan gak naik-naik? Kalau gue ngeliatnya gini guys ya, jadi Ekat ini kan perusahaan ya perekat lah ya. Perekat siapa sih yang nggak butuh perekat? Cuman kalau kita bedah sedikit lebih rinci, Ekat ini punya kas dan setara kas 83 miliar. Punya investasi keuangan ekuitas itu 80 miliar per September 2024. Per Desember 2023 itu 18 miliar. Kalau kita lihat di poin ini, ya, dia itu ada juga beli saham Asimas Flat Glass Tbk, Buana Finance Tbk, Bank Mandiri dan Bank BRI. Yang gede Bank Mandiri. Gue nggak tahu apa pertimbangannya ya. Yang jelas di tahun 2023 akhir Ekat nggak punya. Tapi di kuartal 3 2024 Ekat punya nih Bank Mandiri sama Bank BRI. Nilainya ya nggak dibilang gede banget sih, enggak ya. Kalau dibanding dari total asetnya yang sebesar 1,2 triliun, belinya cuma 80 miliar. Ya, ini terdiri dari yang Bank Mandiri 34 miliar, Bank BRI 20 miliar. Sebenarnya kalau dibilang investasinya bagus nggak? Ya bagus juga, dia untung juga loh guys. Jadi dia beli saham bagus juga, untung dapat duit juga gitu. Kalau misalkan saham kan gampang direalisasikan keuntungannya. Ya 30 miliar, 34 miliar sama 20 miliar di Bank BRI sama Mandiri kecil lah ya. Kecuali kalau lu masuk saham yang nggak jelas gitu ya. Macet. Untuk melikuidasinya sulit. Kalau ini kan BMRI sama BBRI, mungkin juga si manajemen ngeliat oh lagi turun nih kita beli aja gitu. Dia punya saham itu. Kemudian dia juga punya obligasi, ya. Jadi investasi pada obligasi itu sebesar 270 miliar. Investasi pada obligasi itu sebesar 270 miliar. Nah, ini obligasi pemerintah, obligasi korporasi, totalnya 295 miliar dan sebagainya ya. Ini tahun 2023 bulan Desember. Ini tahun 2024-nya nih. Investasi pada obligasi. Nah, ini nih. Obligasi pemerintah 180, obligasi korporasi 88 miliar. Ya, kemudian premium yang belum diamortisasi ada 2,6 miliar.
Total jadi 270 miliar ya. Jadi si Ekat ini ya berinvestasi juga di situ. Nah, cuman gini guys, ada loh orang yang menganggap atau ada loh investor yang menganggap ini ngapain dia, kenapa nggak digunakan untuk mengembangkan saja usahanya? Kenapa gua mempertanyakan hal tersebut? Kenapa tidak digunakan saja untuk mengembangkan usahanya? Kenapa si perusahaan tidak berekspansi? Atau kenapa perusahaan tidak mengevaluasi sehingga bisa meningkatkan kinerja operasionalnya? Nah ini gue lihat dari sini guys. Nah ini guys yang lo perlu tahu ya guys ya. Jadi di Ekat ini kita kan tadi ngomongin ekuitas, aset, ya valuasinya murah, hutangnya kecil, dia berinvestasi. Cuman gini, perusahaan 2018 itu punya laba usaha yang ada di angka laba yang memang dihasilkan dari kegiatan operasional dia ya guys ya. Itu ada 100 miliar. 2019 naik jadi 110 miliar, jadi 118 miliar, kemudian jadi 132 miliar. Kita coba lihat saham Ekat waktu di tahun 2021. Nah, dia sempat naik tuh guys. Ya, kita lihat nih guys ya. Kita baca lebih rinci ya penyebab Ekat tuh naik. Karena sejak tahun 2018 dan sebelumnya di sini nih itu dia naik terus nih guys, laba usahanya. Sehingga investor berpandangan, wah bagus nih dari kinerja operasionalnya dia, bisnis utamanya dia, main bisnisnya dia, itu dia terus meningkat. Sampai akhirnya tahun 2021, Brad. Ya. Di tahun 2022, laba usahanya kecil, jadi 93 miliar. Loh ada apa nih turun nih? Jadi 77 miliar, sekarang sudah mengantongi 66 miliar. Nggak tahu nanti di tahun 2024 full year naik atau enggak. Nah kalau gua ngelihatnya memang ada investor yang memang melihat bahwa ya dari sisi ininya nih laba usahanya ya udah nggak bisa bertumbuh kayak begitu guys. Jadi kalau sahamnya roboh, jatuh, kemudian perusahaannya bangkrut, enggak, karena dia sehat. Cuman ya akhirnya nggak diapresiasi pasar karena hal tersebut. Paham sampai sini guys ya? Ya sahamnya nggak naik. Kalau dibilang murah-murah. Kalau apakah dia bagi dividen yang menarik? Ya yieldnya bisa dikatakan dia 6%-an lah. Atau dividen yield 5%. Cuman 5% apakah istimewa? 6% apakah istimewa? Enggak, sekarang yang istimewa ya 10%. Coba lihat Adaro andalan Indonesia kenapa bisa terbang tinggi. Karena ya memang PI-nya murah dan kita tahu saham grup Adaro dia membagikan dividennya lumayan. Bisa paling tidak 10%, 8% ke atas. Jadi dividen yield 5%, 6% sebenarnya bagus, nggak terlalu istimewa. Ditambah kalau kita lihat dari lini laba usahanya yang mencapai angka tertinggi tahun 2021, tahun 2022 dan seterusnya udah enggak. Akhirnya setelah tahun 2021, nah ini nih mulai dari sini udah Ekat tuh perlahan cenderung turun. Ya kalau buat parkir duit oke lah, ini low risk sekali. Low risk karena bisnisnya juga ya mungkin salah satu anti badai ya, bisnis yang bisnis yang diperlukan banyak orang dan dia juga tetap akan untung. Cuman ya gitu, sulit untuk mencatatkan laba usaha seperti tahun 2021 ini. Dan kalau itu tidak terjadi, ya sudah sahamnya nggak kemana-mana. Sekali lagi ini bisa, kalau buat parkir duit oke, tapi untuk growth gitu ya, ya kita harus lihat dari sininya dulu, paling tidak nanti di kuartal 4 atau di tahun 2025. Kayak gitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys. Dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli, gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.